Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Hujan rintik-rintik menyambut pagi yang seharusnya penuh kebahagiaan itu. Di sebuah ruangan sempit di balai desa, Putri memandangi dirinya di cermin kecil yang retak di pinggirnya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading. Rambutnya ditata rapi oleh seorang teman. Tidak ada mahkota berkilauan atau riasan mewah yang biasa ia kenakan dalam acara keluarga besar di masa lalu. Kali ini, ia benar-benar menjadi orang biasa, seperti yang selalu ia impikan sejak kecil. "Put, kamu yakin gak mau undang siapapun dari keluargamu?" tanya Nisa, sahabat dekatnya yang membantu menyiapkan segala keperluan hari itu. Suaranya pelan, seperti ragu-ragu. Putri menarik napas dalam. "Enggak, Nis. Aku mau mulai hidup baru, jauh dari semua itu," jawabnya dengan senyuman kecil yang dipaksakan. "Tapi kalau mereka tahu, apa mereka nggak marah?" "Biar saja," jawab Putri singkat. Ada nada getir di suaranya. Setelah melewati bertahun-tahun hidup dalam kemewahan sebagai anak tunggal dari keluarga kaya raya, Putri memutuskan keluar dari bayang-bayang keluarganya. Perasaan cinta pada Rino, pria sederhana yang ia temui saat menghadiri seminar di sebuah kampus, telah membuatnya yakin bahwa kebahagiaan bukan tentang harta, tetapi tentang ketenangan hati. Di ruangan sebelah, Rino tampak gugup. Ia mengenakan jas hitam sederhana yang ia sewa dari teman, dengan dasi yang sedikit miring. Ayahnya, Pak Darto, menepuk pundaknya dengan keras. "Rino, Bapak masih nggak habis pikir. Kenapa kamu nggak cari calon yang lebih jelas asal-usulnya? Si Putri itu nggak punya apa-apa." "Loh, kamu yakin?" tanyanya setengah berbisik. Rino hanya tersenyum tipis. "Pak, yang penting saya cinta sama dia. Lagi pula, dia orangnya baik." "Bapak tenang saja," balasnya lembut. Namun, ucapan Rino tidak meredakan kekhawatiran Pak Darto. Di mata keluarga Rino, Putri hanyalah gadis yang tidak punya apa-apa, bahkan tanpa sanak saudara yang hadir di acara itu. Bu Mirta, ibu Rino, hanya melirik sekilas ke arah Putri dan menghela napas panjang. Ia tidak suka menantu yang tidak membawa nama baik ke keluarga mereka. "Pernikahan apa ini? Nggak ada adat, nggak ada pesta. Malu kita kalau tetangga tahu," gumam Bu Mirta pada Winda, anak sulungnya. "Ya, Mak. Mana Putri itu kelihatan biasa banget. Apa nggak bisa lebih rapi sedikit?" sahut Winda, menatap Putri dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan sinis. Saat prosesi akad nikah berlangsung, suasana tetap dingin. Hanya ada beberapa tetangga dan teman dekat Rino yang hadir. Saksi, penghulu, dan suara hujan di luar menjadi latar yang menyelimuti momen sakral itu. Ketika penghulu meminta Putri dan Rino untuk duduk berhadapan, Putri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencuri pandang ke arah Rino yang tampak menenangkan, meski tangannya sedikit gemetar. "Aku terima nikahnya." Suara Rino terdengar mantap meski agak bergetar. Putri menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Ia merasa lega sekaligus khawatir. Akankah pilihannya ini benar? Bisakah ia menjalani hidup yang benar-benar berbeda dari dunia yang pernah ia kenal? Setelah akad selesai, tamu-tamu yang sedikit itu memberikan ucapan selamat dengan ekspresi biasa saja. Bu Mirta dan Winda bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. "Selamat, ya," kata Bu Mirta singkat tanpa senyuman, lalu berbalik meninggalkan Putri yang berdiri kaku. Putri hanya bisa mengangguk. Ia tahu hari ini akan menjadi awal yang tidak mudah, tetapi ia bertekad untuk menjalani semuanya dengan sabar. Di perjalanan pulang menuju rumah kontrakan kecil yang akan menjadi tempat tinggal mereka, Rino mencoba mencairkan suasana. "Put, aku tahu ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Aku nggak punya apa-apa untuk kasih kamu kemewahan, tapi aku janji aku akan berusaha keras buat kamu," ucap Rino sambil menggenggam tangan Putri erat. Putri tersenyum tipis, menatap Rino dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak butuh apa-apa, Mas. Aku cuma butuh kamu," jawabnya tulus.
Namun, di dalam hatinya, Putri tahu bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari pertama di rumah kontrakan mereka terasa seperti mimpi bagi Putri. Rumah kecil dengan 2 kamar yang terletak di gang sempit itu jauh dari kata nyaman. Dindingnya hanya terbuat dari kayu lapuk yang sesekali berderit saat angin bertiup. Aroma lembab dari lantai tanah bercampur bau sabun cuci yang menyengat membuat Putri harus menyesuaikan diri. "Maaf ya, Put. Ini cuma yang bisa aku kasih untuk sementara," ucap Rino pelan ketika mereka pertama kali memasuki rumah itu. Matanya terlihat gelisah, seolah-olah takut Putri akan mengeluh. Putri menggeleng pelan, mencoba tersenyum meskipun ada sedikit perasaan asing dalam dirinya. "Nggak apa-apa, Mas. Rumah ini cukup buat kita," jawabnya sambil memandangi ruangan kecil itu dengan mata yang mulai terbiasa pada gelap. Malam itu, Putri mencoba membereskan barang-barang mereka. Ia membentangkan sprei pada kasur tipis yang diletakkan langsung di lantai, lalu menata barang-barang Rino yang terlihat usang namun tertata rapi. Di salah satu sudut kamar, ia menemukan foto keluarga Rino yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan wajah Rino kecil yang berdiri di samping Bu Mirta dan Pak Darto. Putri menatap foto itu lama, mencoba memahami asal-usul suaminya. Keesokan paginya, Putri memulai rutinitas baru sebagai istri. Ia bangun lebih pagi untuk memasak nasi dan telur goreng sederhana. Dengan sedikit minyak yang tersisa di botol, ia mengolah bahan seadanya. Tangannya yang dulu jarang menyentuh peralatan dapur kini mulai terbiasa mengupas bawang dan mencuci beras. Saat sarapan, Bu Mirta tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Ia langsung duduk di ruang tengah yang kecil tanpa menunggu dipersilakan. "Masih ada sisa nasi nggak? Saya belum sempat masak di rumah," katanya tanpa basa-basi. Tatapannya mengarah ke meja kecil di mana Putri baru saja selesai menata makanan. Putri segera berdiri, tersenyum kecil, dan mengambil piring untuk Bu Mirta. "Ada, Bu. Tunggu sebentar." "Ya," jawabnya sopan. Namun, saat Bu Mirta mulai makan, ekspresinya berubah. "Ini nasinya kok begini? Lembek banget. Kamu nggak bisa masak nasi." "Ya, Putri," katanya dengan nada sinis. Putri hanya menunduk. "Maaf, Bu. Mungkin tadi airnya kebanyakan," balasnya dengan nada menyesal. "Ya, pantas saja. Anak gadis nggak punya orang tua kayak kamu, pasti nggak tahu urusan dapur," tambah Bu Mirta, sambil melirik tajam ke arah Putri. Rino yang mendengar itu dari kamar langsung keluar, berusaha mencairkan suasana. "Bu, makanannya udah ada, ya. Jangan diomelin terus Putri," katanya sambil berusaha tersenyum. Namun, Bu Mirta hanya menggeleng. "Saya cuma bilang yang sebenarnya. Rin, kamu tuh harusnya cari istri yang lebih bisa diandalkan, bukan yang asal cantik doang." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Putri. Tapi ia tetap menahan diri, mengangkat piring-piring kotor untuk dicuci sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Hari berikutnya, Putri memutuskan mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian mereka. Ia tahu Rino bekerja keras sebagai pegawai gudang dengan gaji yang pas-pasan. Putri tidak ingin hanya bergantung pada suaminya. Setelah mencari beberapa tempat, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah toko kecil di pasar. Pemilik toko, Pak Raji, adalah pria ramah yang menyambutnya dengan hangat meski awalnya sedikit meragukan kemampuan Putri. "Kerjanya nggak berat, Mbak. Yang penting bisa hitung uang dan bantu bersihin barang. Kalau ada pelanggan, layani dengan sopan," jelas Pak Raji. Putri mengangguk mantap. "Saya siap, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan," jawabnya. Namun, pekerjaan itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap hari, ia harus berdiri berjam-jam melayani pelanggan sambil menghadapi komentar pedas dari orang-orang yang tidak puas. Tangannya sering lecet karena mengangkat karung beras atau menata rak-rak yang berdebu. Di rumah, ia harus menghadapi komentar sinis dari Winda yang sering datang untuk sekadar mengintip kehidupan mereka. "Putri, aku dengar kamu kerja di pasar, ya? Wah, hebat juga kamu bisa tahan kerja di tempat kayak gitu," ujar Winda sambil tersenyum sinis. Putri hanya tersenyum kecil, mencoba mengabaikan sindiran itu. "Iya, Mbak.
Lumayan buat bantu-bantu kebutuhan. Jawabnya sopan. Kalau aku sih nggak sanggup. Udah panas, capek, bayarannya kecil pula. Tapi ya, kamu kan memang nggak punya pilihan lain. Lanjut Winda dengan nada mengejek. Saat Winda pulang, Putri akhirnya tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis pelan di dapur sambil meremas kain lap yang basah. Di sisi lain, Rino mulai menyadari perubahan istrinya. Meski Putri selalu berusaha tersenyum di depannya, ia tahu istrinya sering menangis diam-diam. "Put, kamu nggak apa-apa? Aku lihat kamu capek banget belakangan ini," tanya Rino suatu malam saat mereka bersiap tidur. Putri mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma butuh waktu buat terbiasa." Namun, dalam hatinya, Putri tahu bahwa kesabarannya sedang diuji. Ia bertekad untuk tetap bertahan, karena ia percaya bahwa kebahagiaan yang sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau harta. Hari itu, suara gemuruh petir menyelimuti langit di atas rumah kontrakan kecil Putri dan Rino. Hujan deras mengguyur deras, tapi di dalam rumah, suasana jauh lebih suram daripada cuaca di luar. Putri baru saja pulang kerja dari pasar dengan tubuh lelah dan pakaian basah kuyup. Tangan mungilnya yang memegang kantong belanja gemetar karena dingin. Namun, ia tetap tersenyum kecil ketika melihat Rino duduk di meja kecil di ruang tengah. "Kamu pulang lebih awal hari ini, Mas?" tanyanya, meskipun tubuhnya ingin segera bersandar untuk beristirahat. Rino mengangguk, mencoba tersenyum meski ekspresinya terlihat canggung. "Iya, Bu Mirta nyuruh aku jemput Winda. Ada acara keluarga besar nanti sore di rumah Bude." Putri menelan ludah. Ia tahu acara keluarga itu, tapi tidak ada seorang pun yang mengundangnya. Sejak pernikahannya dengan Rino, keluarga besar suaminya tampak enggan menganggapnya bagian dari mereka. "Oh, kapan kita berangkat?" tanyanya mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Rino tampak terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara dengan nada ragu. "Put, sepertinya aku harus pergi sendiri. Bu Mirta bilang nggak usah ngajak kamu dulu." "Soalnya?" Rino menggantungkan kata-katanya. "Soalnya apa, Mas?" desak Putri pelan, meski hatinya sudah menduga jawabannya. "Soalnya keluarga besar masih belum siap menerima kamu," jawab Rino dengan suara kecil, seolah-olah takut menatap mata istrinya. Putri hanya tersenyum tipis, meski dadanya terasa sesak. "Nggak apa-apa, Mas. Kalau itu maunya ibu, aku nggak akan memaksa," katanya sambil berusaha terlihat kuat. Namun, begitu Rino pergi, air mata Putri akhirnya jatuh. Ia duduk di lantai dapur, memeluk lututnya erat-erat. Ia tahu pernikahannya tidak akan mudah, tapi tak pernah terbayang olehnya bahwa ia harus menghadapi penghinaan yang terus-menerus dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Sore itu, Putri tetap berusaha sibuk. Ia memasak makanan sederhana untuk makan malam. Pikirannya melayang, membayangkan acara keluarga besar yang pastinya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, tanpa dirinya. Namun, harapannya untuk malam yang tenang sirna ketika Winda tiba-tiba datang. Tanpa mengetuk pintu, Winda melangkah masuk sambil membawa beberapa tas belanja. "Putri, ini aku bawa beberapa barang dari acara tadi. Tapi cuma buat Rino. Ya, kamu nggak perlu ikut makan. Lagi pula, kamu pasti nggak terbiasa makan makanan kayak gini," katanya sambil meletakkan tas-tas itu di atas meja. Putri menelan ludah, menahan diri untuk tidak membalas ucapan itu. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Terima kasih, Mbak Winda," jawabnya singkat. Namun, Winda tampaknya tidak puas. Ia duduk di kursi ruang tengah dan mulai mengamati rumah kecil itu dengan pandangan penuh kritik. "Rumah ini makin berantakan, ya? Kamu tuh ngapain aja seharian?" katanya kerja, tapi nggak ada hasil yang kelihatan. Sindirnya sambil menyentuh meja yang sedikit berdebu. Putri menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha semampunya untuk menjaga rumah tetap bersih sambil bekerja membantu Rino. Tapi ia tahu, penjelasannya tidak akan berarti apa-apa bagi Winda. "Kalau aku sih, nggak bakal bisa hidup kayak kamu. Capek kerja di pasar, pulang ke rumah begini. Tapi ya, kamu kan memang nggak punya pilihan lain," lanjut Winda sambil tertawa kecil.
Ucapan itu akhirnya membuat Putri tidak tahan lagi. Ia berdiri dan menatap Winda dengan mata berkaca-kaca. Mbak Winda, saya tahu saya bukan orang kaya, dan saya tahu saya nggak sempurna. Tapi, saya mohon, jangan terlalu keras sama saya. Saya cuma berusaha sebisa saya untuk jadi istri yang baik buat Rino. Ucapnya pelan namun tegas. Winda terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Cih, kamu mau jadi istri yang baik? Kamu bahkan gak pantas jadi bagian dari keluarga kami. Coba lihat diri kamu, Putri. Hidup kamu cuma bikin malu keluarga Rino, katanya tajam. Air mata Putri akhirnya mengalir. Ia tidak bisa menahan rasa sakit itu lagi. Namun, sebelum ia bisa membalas, pintu depan terbuka, dan Rino masuk dengan wajah lelah. Ada apa ini? Tanya Rino sambil menatap mereka berdua. Putri segera menghapus air matanya dan mencoba tersenyum. Gak ada apa-apa, Mas. Mbak Winda cuma mampir sebentar. Jawabnya pelan. Namun, Winda tidak berhenti. Rino, aku cuma mau kasih tahu kalau istrimu ini gak pantas jadi bagian dari keluarga kita. Lihat saja hidupnya. Miskin, gak punya apa-apa. Kamu bisa dapat wanita yang jauh lebih baik dari dia, katanya tanpa rasa bersalah. Rino menatap Winda dengan tajam. Cukup, Mbak Winda. Putri adalah istriku. Kalau Mbak nggak bisa menghormati dia, lebih baik Mbak pulang sekarang, katanya tegas. Winda terkejut, tetapi akhirnya berdiri dan pergi sambil menggerutu. Setelah Winda pergi, Rino menghampiri Putri yang masih berdiri kaku di dapur. Maaf, Put. Aku janji, aku nggak akan biarin mereka ngomong kayak gitu lagi ke kamu. Ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Putri hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa penghinaan seperti ini mungkin akan terus terjadi. Langit biru cerah menjadi saksi persiapan ulang tahun Rino yang ke-30. Sebuah kejutan kecil disiapkan oleh Putri dengan harapan sederhana untuk membuat suaminya bahagia. Sejak pagi, ia sudah sibuk di dapur, mempersiapkan masakan spesial dengan bahan-bahan sederhana yang ia beli dengan menyisihkan sebagian gajinya. Di sudut lain, Rino tampak sibuk membantu ayahnya mengurus warung kecil mereka. Namun, diam-diam Bu Mirta dan Winda merencanakan sesuatu. Dengan sengaja, mereka menghubungi keluarga besar untuk membuat acara kejutan yang jauh lebih mewah di rumah Bude, tanpa memberitahu Putri. Kenapa harus repot-repot si Putri? Dia mau masak apa, sih? Paling juga seadanya. Cibir Winda sambil tertawa kecil di hadapan ibunya. Bu Mirta tersenyum puas. Benar. Kalau kita bikin acara di rumah Bude, keluarga besar bisa lihat siapa sebenarnya menantu ini. Biar dia tahu diri. Malam itu, Putri menunggu dengan penuh harap di ruang kecil kontrakan mereka. Meja sederhana sudah ia hias dengan lilin kecil dan beberapa bunga plastik. Ia mengenakan kebaya biru lembut, satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Namun, hingga jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, Rino tidak kunjung pulang. Ketika akhirnya Rino tiba, ia tampak kelelahan dan agak gelisah. Ia terkejut melihat Putri yang menunggunya dengan meja makan yang tertata rapi. Mas, selamat ulang tahun, kata Putri dengan senyuman tulus. Namun, Rino tampak tidak tenang. Put, maaf, tadi aku nggak sempat bilang. Ibu dan Mbak Winda bikin acara ulang tahun di rumah Bude. Mereka nggak ngajak kamu karena... Putri mengangkat tangannya, menghentikan Rino. Ia tahu apa yang akan dikatakan suaminya. Wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya seperti dihantam batu. Nggak apa-apa, Mas. Aku mengerti, jawabnya dengan nada lirih. Rino merasa bersalah. Ia tahu betapa keras Putri berusaha untuk menjadi bagian dari keluarganya. Namun ia selalu diabaikan. Aku janji, Put, nanti kita akan buat ulang tahun yang cuma untuk kita berdua, katanya mencoba menenangkan. Putri tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca. Selamat menikmati acara di sana, Mas. Aku doakan yang terbaik untukmu, katanya sambil mengulurkan piring berisi kue sederhana yang ia buat sendiri. Rino memeluk Putri sebentar sebelum pergi, meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Di rumah Bude,
suasana meriah dengan lampu-lampu hias dan makanan mewah. Semua keluarga besar hadir, termasuk teman-teman Rino yang membawa hadiah mahal. Namun, meski acara itu terlihat sempurna, Rino tidak bisa sepenuhnya menikmati. Hatinya terus memikirkan putri yang ia tinggalkan sendirian. Saat acara berlangsung, seorang tamu istimewa tiba-tiba muncul. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal, diikuti beberapa staf yang membawakan hadiah besar. Semua mata tertuju pada pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai asisten dari salah satu pengusaha terkenal di Jakarta. Kami di sini atas permintaan Putri Tunggal Tuan Wijaya untuk menyampaikan hadiah ulang tahun kepada Tuan Rino, kata pria itu dengan suara lantang. Semua orang terdiam. Nama Tuan Wijaya langsung mengundang rasa penasaran. Dia adalah salah satu pengusaha terkaya di negeri ini, yang jarang diketahui publik memiliki anak perempuan. Bu Mirta melangkah maju dengan senyuman ramah. Maaf, Pak, mungkin ada kesalahan. Kami keluarga sederhana, tidak mungkin ada hubungan dengan Tuan Wijaya. Namun, asisten itu tersenyum tipis. Tidak ada kesalahan, Bu. Nyatanya, Putri, istri dari Tuan Rino, adalah putri tunggal beliau. Kejutan itu membuat ruangan hening seketika. Semua orang, termasuk Winda dan Bu Mirta, terkejut. Mereka saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Rino berdiri dengan bingung. Apa maksudnya ini, Pak? Putri nggak pernah bilang apa-apa soal keluarganya. Asisten itu mengangguk. Benar, karena Nona Putri memutuskan untuk hidup sederhana dan menjauh dari keluarganya. Namun, beliau meminta kami memastikan bahwa Tuan Rino mendapatkan hadiah ulang tahun ini sebagai bentuk kasih sayangnya. Setelah menyampaikan pesan itu, staf membuka hadiah besar yang mereka bawa. Di dalamnya terdapat barang-barang mahal, termasuk jam tangan mewah dan sertifikat tanah atas nama Rino. Ketika semua orang masih terkejut, pintu terbuka, dan Putri melangkah masuk. Ia terlihat anggun dalam balutan gaun elegan yang tidak pernah mereka bayangkan akan dimiliki oleh wanita yang selama ini mereka remehkan. Ibu, Mbak Winda, selamat malam, ucap Putri dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa. Ruangan yang semula riuh menjadi sunyi. Semua orang hanya bisa memandangi Putri dengan tatapan bingung sekaligus takjub. Bu Mirta akhirnya berbicara dengan nada canggung. Putri, apa maksud semua ini? Kenapa kamu nggak pernah bilang? Putri menatap ibu mertuanya dengan senyuman kecil. Karena saya ingin dihargai sebagai seorang manusia, Bu. Bukan karena harta atau status saya. Tapi ternyata semua yang saya lakukan tidak pernah cukup di mata ibu dan Mbak Winda. Kata-kata itu membuat Bu Mirta menunduk. Winda yang biasanya cerewet pun hanya bisa terdiam. Putri melangkah mendekati Rino, lalu menggenggam tangan suaminya. Mas, aku minta maaf karena menyembunyikan ini darimu. Tapi aku hanya ingin kita hidup apa adanya, tanpa bayang-bayang keluargaku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Rino menggeleng, lalu menarik Putri ke dalam pelukannya. Kamu nggak perlu minta maaf, Put. Aku bangga punya istri seperti kamu. Jawabnya tulus. Malam itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Keluarga Rino, yang selama ini meremehkan Putri, akhirnya menyadari kesalahan mereka. Malam itu, angin dingin mengalir perlahan, membawa suasana yang berbeda di rumah kontrakan kecil milik Putri dan Rino. Meski rumah itu masih tampak sederhana seperti biasa, kehangatan terasa lebih nyata. Setelah kejadian di rumah Bude, semuanya berubah drastis. Bu Mirta, yang sebelumnya selalu meremehkan Putri, datang pagi-pagi buta membawa sekotak makanan. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan dengan wajah ragu. Ketika Putri membuka pintu, ia mendapati ibu mertuanya menunduk, tampak gelisah. Bu, ada apa? Kok nggak bilang mau ke sini? Tanya Putri lembut, meski hatinya masih menyimpan luka. Bu Mirta menghela napas panjang. Putri, ibu datang untuk minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Matanya menatap lantai, menghindari tatapan Putri. Putri terdiam. Kata-kata itu seperti sesuatu yang mustahil sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Bu, kenapa minta maaf?
Saya nggak pernah merasa ibu punya salah. Bu Mirta mendongak perlahan. Air matanya mulai menggenang. Jangan bilang begitu, Putri. Ibu tahu, selama ini ibu selalu memperlakukan kamu dengan buruk. Ibu nggak pernah menghargai kamu sebagai bagian dari keluarga ini. Padahal kamu jauh lebih baik dari yang ibu bayangkan. Suasana hening. Angin dari luar membawa suara dedaunan yang bergesekan, seolah menambah dramatisasi momen itu. Putri mencoba tersenyum, meski hatinya terasa berat. Bu, saya mengerti. Mungkin selama ini saya belum cukup menunjukkan bahwa saya benar-benar ingin jadi bagian dari keluarga ini. Jawabnya dengan nada pelan. Bu Mirta menggeleng kuat. Bukan salah kamu, Putri. Itu semua salah ibu. Ibu terlalu sombong, terlalu melihat orang dari harta dan status. Tapi setelah tahu siapa kamu sebenarnya, ibu benar-benar malu. Malu pada diri sendiri, malu pada keluarga kita. Putri mendekat, lalu menggenggam tangan Bu Mirta dengan lembut. Bu, saya nggak pernah berharap ibu tahu siapa saya sebenarnya. Saya hanya ingin kita bisa saling menghormati sebagai keluarga. Itu saja, katanya sambil menatap mata ibu mertuanya dengan tulus. Bu Mirta akhirnya menangis pelan. Ia merasa berat telah menyakiti menantunya selama ini. Terima kasih, Putri. Ibu janji, ibu akan berubah. Kamu bukan hanya menantu buat ibu, tapi juga anak perempuan yang ibu banggakan, katanya sambil menggenggam erat tangan Putri. Hari-hari berikutnya, sikap keluarga Rino terhadap Putri berubah drastis. Winda, yang sebelumnya selalu bersikap sinis, mulai memperbaiki hubungannya dengan adik iparnya. Suatu pagi, Winda datang ke rumah Putri membawa kue dan perlengkapan dapur. Putri, aku tahu ini nggak cukup untuk menebus semua kata-kata kasarku dulu. Tapi, aku harap kamu mau menerima ini, ucap Winda dengan wajah bersalah. Putri tersenyum kecil. Ia tahu betapa sulitnya bagi Winda untuk mengakui kesalahan. Mbak, saya nggak pernah menyimpan dendam. Terima kasih sudah mau datang. Kita mulai dari awal, ya? Jawab Putri dengan tulus. Winda mengangguk, dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara dengan hangat tanpa rasa canggung. Di sisi lain, hubungan Putri dan Rino juga semakin kuat. Rino yang merasa bersalah karena sering membiarkan istrinya menghadapi penghinaan sendirian, berusaha keras menjadi suami yang lebih baik. Put, aku nggak pernah tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul selama ini. Aku benar-benar bangga sama kamu, kata Rino suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Putri tersenyum, menatap suaminya dengan penuh cinta. Mas, aku nggak pernah merasa beban kalau itu untuk kita. Yang penting, kita bisa bersama-sama menghadapi semuanya, jawabnya. Namun, Putri tetap berpegang pada prinsipnya. Meski identitasnya sebagai anak dari pengusaha kaya sudah terungkap, ia tetap memilih hidup sederhana bersama Rino. Ia menolak pindah ke rumah mewah yang disiapkan keluarganya, dan lebih memilih membangun usaha kecil untuk membantu ekonomi keluarga. Put, kamu yakin gak mau pakai bantuan dari keluargamu? Tanya Rino suatu hari. Putri mengangguk mantap. Mas, kebahagiaan kita nggak diukur dari harta. Selama kita bisa saling mendukung, itu sudah lebih dari cukup buat aku. Jawabnya dengan senyuman lembut. Rino memeluk Putri erat, merasa beruntung memiliki istri yang begitu luar biasa. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai membaik. Putri dan Rino berhasil membuka usaha kecil berupa toko bahan makanan di dekat rumah mereka. Usaha itu berkembang pesat berkat kerja keras mereka dan dukungan dari keluarga besar. Bu Mirta yang dulu sinis, kini menjadi pelanggan tetap di toko itu. Ia sering membantu Putri mengurus stok barang dan melayani pembeli. Winda juga mulai sering berkunjung untuk membantu menjaga toko saat Putri dan Rino sedang sibuk. Hari itu, saat mereka semua berkumpul di toko kecil itu, Bu Mirta memeluk Putri erat. Putri, terima kasih sudah mengajarkan kami arti keluarga. Kamu adalah berkah terbesar dalam hidup kami, katanya dengan air mata haru. Putri hanya tersenyum, merasa bahwa akhirnya, ia menemukan tempat yang benar-benar bisa ia sebut sebagai rumah. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis,
Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.